Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini, saya, M. Renaldi, NPM 19110232 dari kelas TIM 1903, dan juga rekan saya. Nama saya Jaril, NPM 19110355 dari kelas TIM 1903. Ingin mempresentasikan tugas artikel karya ilmiah kami dari mata kuliah penulisan ilmiah dan teknik presentasi dari dosen Bapak Muhammad Syahrijal. Langsung saja, judul yang telah kami buat adalah penerapan metode Vicor dalam menentukan pilihan karyawan terbaik. Abstraknya, salah satu faktor penunjang meningkatkan suatu produktivitas kinerja dalam suatu instansi perusahaan adalah kualitas sumber daya manusia, atau bisa disebut dengan juga SDM, memiliki potensi dan juga berkompetensi tinggi dan juga sanggup untuk membangun tingkat kinerja yang baik. Melalui pemberian penilaian kinerja, maka akan ditemukan prestasi yang telah dicapai oleh setiap pegawai atau karyawan agar mendapat sebuah informasi yang lebih cepat dan juga akurat tentang prestasi karyawan yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Agar dapat diketahui hal tersebut, maka digunakan suatu metode pengambilan keputusan multi kriteria melalui pemecahan situasi tidak terstruktur dan juga kompleks melalui bagian-bagian, lalu disusun dengan menggunakan sebuah metode, yaitu metode Vicor ke dalam SPK atau sistem pendukung keputusan. Karena itu, kita dapat menentukan karya yang memiliki prestasi menggunakan perhitungan menggunakan bobot kriteria dari masing-masing, dan juga dapat pegawai atau karyawan yang memiliki prestasi dalam sebuah perusahaan dengan lebih optimal dan juga cepat. Kali ini, kata kunci yang kami ambil adalah SPK dan juga karyawan Vicor. Pendahuluan, karyawan merupakan aset perusahaan. Dengan adanya karyawan, itu sangat penting hingga saat ini. Tanpa adanya karyawan, tidak akan terjadi kelancaran dalam proses produksi perusahaan. Salah satu menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan suatu produktivitas kinerja, instansi dalam perusahaan, merupakan kualitas dari sumber daya manusia. Oleh sebab itu, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang tinggi dapat membantu atau juga menyokong tingkat kegiatan bekerja. Dengan menggunakan penilaian kinerja, akan didapati prestasi yang dimiliki dan juga digapai oleh setiap karyawan. Hal tersebut dapat memudahkan suatu instansi untuk dapat mempertimbangkan atau juga menentukan siapa yang menjadi kandidat sebagai karyawan yang unggul dan juga yang terbaik. Pada dasarnya, dalam kehidupan, sering sekali kita merasakan salahnya mengambil sebuah keputusan, mulai timbulnya masalah kecil atau juga masalah besar yang timbul dan juga berpengaruh dari pengambilan keputusan tersebut. Oleh sebab itu, pimpinan harus benar-benar berpikir secara selektif dalam mengambil sebuah terobosan atau juga keputusan untuk melakukan pemilihan dari karyawan mana yang paling layak diberikan predikat sebagai karyawan terbaik. Pada saat ini, pengembangan pada sistem dapat juga membantu dalam menentukan suatu alternatif terbaik di dalam sebuah permasalahan tertentu, yaitu salah satunya sistem pendukung keputusan, atau juga bisa disebut dengan SPK. Di dalamnya terdapat juga sebuah alternatif, juga terdapat kriteria dan juga bobot yang dapat diuntukkan menentukan suatu paling terbaik. SPK merupakan sebuah sistem yang terkompetisi dan juga terancang untuk memberikan peningkatan pada efektivitas untuk mengambil suatu keputusan dalam melakukan suatu pemecahan sebuah masalah yang memiliki sifat semi terstruktur ataupun yang tidak terstruktur. Oleh karenanya, dalam sebuah proses untuk melakukan pengembangan sebuah keputusan yang nantinya akan diperbuat bisa menjadi lebih memiliki kualitas yang bagus. Dalam menentukan sistem pendukung keputusan, ada beberapa metode. Di antaranya simple multi attribute matching atau juga bisa disebut dengan SMART. SMART. Simple Additive Weightive atau SAW dan juga lain-lain. Percatatan
Komputer merupakan salah satu perusahaan percetakan yang bergerak di bidang penjualan barang. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan percetakan memberikan penghargaan kepada karyawan atau pegawai dengan cara memilih karyawan terbaik setiap bulannya, guna untuk meningkatkan semangat karyawan dalam bekerja, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik dalam konsumen. Pemilihan karyawan terbaik dinilai oleh bos atau juga pemilik toko. Karyawan terbaik dipilih berdasarkan kriteria dan subkriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Pada tiap-tiap kriteria dan subkriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Jahril. Silakan. Metodologi penelitian SPK atau disebut dengan sistem berhubungan keputusan. Sistem berhubungan keputusan atau bisa disebut dengan DSS atau Design Support System merupakan sebuah bagian dari sistem informasi yang memiliki basis komputer untuk juga termasuk dalam sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan sebuah keputusan dalam suatu kelompok atau perusahaan. Menurut Moore and Cheng, SPK atau sistem pendukungan keputusan bisa juga digambarkan sebagai suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mendukung analisis data dan juga permodelan suatu keputusan. Memiliki keputusan sebuah perencanaan di masa mendatang dan juga akan digunakan pada saat tertentu yang tidak biasa. Karyawan. Karyawan merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, memberikan hasil kerjanya kepada pengusaha yang mengerjakan, di mana hasil karyanya itu sesuai dengan profesi atau pekerjaan atas dasar keahlian sebagai mata pencahariannya. Sesuai dengan hal tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok Tenaga Kerja. Karyawan adalah tiap orangnya mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar. Hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Vikor. Dalam metode Vikor, merupakan satu di antara beberapa sebuah metode pengambilan sebuah keputusan multi kriteria atau bisa disebut dengan sebutan MCDM. MCDM digunakan untuk melakukan suatu penyelesaian, suatu permasalahan dengan kriteria yang tidak sependapat atau bisa dibilang dengan bertentangan untuk mengambil keputusan untuk mencapai keputusan yang sebenar-benarnya. Vikor melakukan sebuah perangkaian untuk melakukan alternatif dan juga dapat menentukan sebuah jalan keluar yang mendekati kompromi yang ideal. Langkah-langkah dalam melakukan perhitungan dengan menggunakan metode Vikor adalah: 1. Melakukan normalisasi menggunakan rumus sebagai berikut. RIJ atau disebut dengan X plus J kurang XIJ per X plus J kurang X minus J, di mana RIJ dan XIJ I sama dengan 1, 2, 3 sampai M dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N adalah elemen dari matriks pengambilan keputusan atau alternatif terhadap kriteria J, dan X plus J adalah elemen terbaik dari kriteria J. X minus J adalah elemen terbaik dari kriteria J. Menghitung nilai S dan R menggunakan rumus sebagai berikut, di mana WJ adalah bobot dari kriteria J. Menentukan nilai indeks, di mana S sama dengan max SI, S plus sama dengan min SI, dan R sama dengan max RI, dan R plus sama dengan min RJ, dan P sama dengan 0,5. Hasil perangkaian merupakan hasil pengurangan dari S, R, dan Q. Solusi alternatif peringkat terbaik dengan nilai Q minimum menjadi peringkat terbaik dengan syarat, di mana A sama dengan alternatif dengan urutan kedua pada perangkaian Q dan A sama dengan alternatif dengan urutan terbaik pada peringkat Q
sedangkan DQ sama dengan 1 minus sama dengan min kurang 1, di mana merupakan jumlah alternatif. Alternatif A harus berada pada ranking terbaik pada S dan atau R9. Hasil dan pembahasan. Dalam melakukan sebuah penentuan untuk melakukan pemilihan karyawan terbaik, juga harus memiliki dan memenuhi beberapa kriteria yang ada. Sesuai dengan kriteria yang sudah dapat ditentukan, diantaranya sebuah kedisiplinan, kerajinan, dan juga kerja sama antar karyawan lainnya. Karyawan melakukan penentuan karyawan terbaik dalam suatu penelitian itu menggunakan metode VICOR untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam menentukan karyawan terbaik dalam suatu perusahaan berdasarkan suatu kriteria-kriteria dan bobot yang sudah ditentukan. Hitungan menggunakan metode VICOR, maka harus memiliki alternatif untuk bahan perbandingan. Memiliki 9 data alternatif yang didapat untuk dijadikan suatu bahan pertimbangan ini adalah sebagai berikut. Pada tabel 1 terdapat data alternatif karyawan. Alternatif 1, di situ ada namanya Andiro, yang 2 Arman, 3 Bambang, 4 Budi, 5 Bintang, 6 Dharma, 7 Erlina, 8 Farhan, dan 9 Ica. Dalam perhitungan penentuan karyawan terbaik, diperlukan kriteria yang sudah ditentukan. Berikut ada 4 kriteria yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemilihan karyawan terbaik. Data kriteria keterangan. Di sini ada pada tabel 2 terdapat data kriterianya. Ada kriteria, keterangan, dan juga bobot. Keterangan kedisiplinan bobotnya 30%, kerajinan 30%, loyalitas 20%, kerjasama juga 20%. Pembobotan untuk setiap kriteria yang digunakan dapat dinilai sebagai berikut. Pada tabel 3 terdapat data bobot. Pada nilai 5, keterangan itu sangat baik. Pada nilai 4, baik, 3 cukup, 2 buruk, 1 sangat buruk. Rating kecocokan antara setiap alternatif dengan kriteria seperti yang telah dalam tabel berikut. Pada tabel 4, ada rating kecocokan setiap alternatif dan kriteria. Pada tabel tersebut terdapat ada kolom dalam menyelesaikan masalah di samping menggunakan metode VICOR akan dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan. Maka pada tabel tersebut dipindahkan membuat matriks keputusan pada matriks keputusan tersebut. Melakukan normalisasi matrik keputusan menggunakan persamaan, di mana R11 sama dengan 5 kurang 5 per 5 kurang 3 sama dengan 0 per 2 sama dengan 0. R12 sama dengan 5 kurang 5 per 5 kurang 3 sama dengan 0, 0 per 2 sama dengan 0. Dan di R13-nya 4 kurang 2 per 4 kurang 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Dan di R14-nya 4 dikurang 2 per 4 kurang 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Nah, dan seterusnya kita menggunakan seperti ini, maka hasilnya ini akan seperti ini. Dan contoh di selanjutnya, kita ke R21, yang dimananya 5 per 5 sama dengan 5 per 3 sama dengan 0 per 2 sama dengan 0. Dan di R22 sama dengan 5 per 4 sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5. Dan di R23 5 kurang 2 per 5 kurang 2 sama dengan 3 per 3 sama dengan 0. Dan di R24 sama dengan 5 kurang 5 per 5 kurang 2 sama dengan 0 per 3 sama dengan 0. Nah, di tabel 5 normalisasi matrik. Setelah kita hitung di atas dan menggunakan rumus, maka alternatifnya kita dapatkan penjumlahan. Dan di mana di sini kita A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, dan ini kriterianya kita dapat menghasilkan
seperti penjelasan berikut. Dan di tabel 6, hasil normalisasi dikali bobot, maka hasilnya kita dapatkan seperti berikut. Nah, di sini menghitung nilai S dan R. Berikut ini disajikan perhitungan nilai S menggunakan persamaan 2, yang dimana S A1 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 2. S A2 sama dengan 0 tambah 0,5 tambah 1 ditambah 0 sama dengan 1,5. Dan S A3 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1 sama dengan 2. S A4 0 tambah 0 tambah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Yang di A5-nya 0,5 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 2,5. Di A6 1 tambah 0,5 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 2,5. A7 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Di A8-nya A ditambah 0 ditambah 0,5 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0,5. Di A9-nya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai RI, menggunakan persamaan 3 nilai R. Menghitung nilai indeks. Nah, menghitung nilai indeks menggunakan persamaan 4. Alternatif dengan nilai Q terkecil adalah alternatif terbaik. Berikut ini perhitungan untuk mencari nilai indeks Vicor Q. Sesuai dengan rumus yang kita baca di awal tadi, maka akan ditentukan hasil sebagai berikut. Pada QA1, maka hasilnya adalah 0,31. Pada QA2, maka hasilnya adalah 0,284. Pada QA3, maka hasilnya adalah 0,706. Pada QA4, maka hasilnya adalah 0,196. Pada QA5, maka hasilnya adalah 0,794. Pada kolom QA6, maka hasilnya adalah 7,94. Pada kolom QA7, maka hasilnya adalah 0,88. Pada kolom QA8, maka hasilnya adalah 0. Pada kolom QA9, maka hasilnya adalah 1. Hasil dari perhitungan indeks Vicor atau Q di atas, maka diperoleh tabel peringkat indeks yang dapat dilihat pada tabel 8. Pada tabel 8, ini adalah indeks Vicor-nya. Hasil dari alternatif sebagai berikut. Pada A8, hasilnya adalah 0, rankingnya adalah 1. Pada A7, hasilnya adalah 0,088, rankingnya 2. A4, 0,196, rankingnya 3. A2, 0,284, hasilnya 4, rankingnya 4. A1, 0,31, rankingnya 5. A3, 0,706, rankingnya 6. A5, 0,794, rankingnya 7. A6, 0,794, rankingnya 8. A9, 1, rankingnya adalah 9. Pada tabel di atas, dapat diperoleh sebuah alternatif, yaitu A8, yaitu Farhan Dwi Baron yang memperoleh nilai indeks Q terkecil, yaitu 0 sebagai karyawan terbaik. Maka dapat kita simpulkan, berdasarkan hasil dari penelitian yang kami lakukan dalam menerapkan metode Vicor, maka dapat disimpulkan bahwa metode Vicor dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Untuk penerapan pemilihan karyawan terbaik dengan langkah-langkah penyelesaian yang cukup sederhana. Menggunakan sistem ini dapat mempermudah perusahaan dalam menentukan karyawan terbaik. Hasil yang dapat berdasarkan perhitungan menggunakan metode Vicor diperoleh terbaik yaitu dengan nilai indeks 0. Terima kasih. Sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini.
Sekian dan terima kasih.